Kita semua, perkenalkan nama saya Dian Rafael Tambunan dengan NIM 11S24030. Di video kali ini saya akan menjelaskan review soal pemrograman C. Soal pertama itu kita menghitung luas persegi panjang. Dengan deskripsinya itu kita membuat program untuk menghitung luas persegi panjang menggunakan fungsi luas, yaitu panjang dan lebar. Nah, contoh inputnya itu panjangnya itu 5 dan lebarnya 4. Nah, di sini pada tugas pertama ini saya sudah membuat code-nya sendiri, di mana kita menggunakan include studio.h, integer main, integer lebar. Di dua variabel ini kita gunakan untuk menyimpan input dari si user. Lalu kita printf, kita masukkan panjangnya, scanf, %def, dan panjang ini kita itu gunanya untuk meminta user memasukkan panjang dan menyimpannya. Baru untuk ini scanf, printf masukkan lebar ini yaitu untuk kita meminta user itu untuk meminta lebarnya. Nah, untuk integer luas panjang ini di sini terdapat panjang kali lebar. Jadi kita akan menghitung luas si panjang dikali lebar. Nah, lalu di sini kita tampilkan printf luas %n luas. Jadi di sini nanti kita akan menampilkan hasilnya. Jadi kita akan mengcompile. Nah, panjang yang diminta pada soal tadi yaitu 5 dan lebarnya 4. Nah, luasnya 20. Kita lanjut pada soal yang kedua. Di sini soal kedua itu menentukan bilangan genap. Nah, deskripsinya itu kita buat fungsi isGenap integer x yang mengembalikan 1 jika genap, 1 jika genap, 0 jika ganjil. Lalu input yang kita masukkan itu bilangan 7. Atau bebas sih bilangan ganjil lainnya. Tapi biar sesuai sama soal juga. Oke. Sebelum itu, saya akan menjelaskan code-nya. Sini kita menggunakan include studio.h. Nah, jadi is genap integer bilangan. Jadi fungsi is genap ini itu mengembalikan 1 jika genap, 1 jika genap, 0 jika ganjil. Nah, lalu kita masuk ke integer bilangan. Yaitu dari ini ya, jika fungsi segenap itu mengembalikan jika satu itu genap, jika 0 itu ganjil. Jadi jika is genap itu bilangan, baru kita printf bilangan genap /n. Nah, lalu else printf bilangan ganjil /n. Nah, jadi kita akan mencek hasilnya dan kita menampilkan jenis bilangannya. Jadi untuk yang ini, nah di sini kita diminta untuk memasukkan bilangan genap atau ganjil. Nah, kita masukkan panjangnya itu angka 7 yaitu bilangan ganjil, maka
Nah, kita masukkan bilangan ganjil, maka dia mengatakan bilangan ganjil. Kita lanjut pada tugas ketiga, yaitu kita tukar nilai dengan pointer. Nah, pada tugas 3 ini kita membuat fungsi void, yaitu integer A, integer B yang menukar dua variabel. Contoh inputnya itu A sama dengan 3, B sama dengan 5. Lalu untuk outputnya sendiri nanti A sama dengan 5, B sama dengan 3. Nah, pada tugas 3 ini kita mempunyai code void tukarnya itu tadi seperti yang dikatakan, integer A dan integer B. Nah, di sini kita menggunakan fungsi tukar menukar nilai variabel lewat pointer. Nah, lalu kita scan F ini nanti scan F % D dan A, scan F % D dan B itu untuk meminta si user mengisi nilai lalu memanggil fungsi tukarnya yang ini. Nah, jadi kita akan memprint setelah nilai tukar A sama dengan % D ini dan B % D / N ini A, B. Nah, jadi nanti bakal dicetak nih hasilnya setelah ditukar. Nah, untuk membuktikannya kita akan mengcompile-nya. Tugas 3. Nah, tadi di sini untuk inputnya sendiri A itu sama dengan 3 dan si B-nya itu sama dengan 5. Nah, setelah ditukar itu si A-nya itu menjadi 5 dan si B menjadi 3. Kita lanjut pada tugas keempat. Tugas keempat, di sini kita menampilkan elemen array. Nah, jadi di deskripsi kita itu membuat program yang menampilkan isi array menggunakan fungsi. Nah, contoh input yang dikasih itu 2, 4, dan 6. Lalu untuk outputnya 2, 4, 6. Nah, jadi pada tugas 4 ini kita akan memasukkan input 3 angka dari user dalam format seperti tadi, satu dalam kurung kerawal itu 1, 2, 3. Nah, baru terdapat di sini void cetak array integer r, integer n, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus, printf, %d, ri. Nah, jadi ini untuk mencetak si fungsi array tadi. Lalu kita akan mencoba untuk mengcompile-nya karena tadi di sini kan si scanf ini %d, dan array ini itu untuk input 3 angka dari user dalam format seperti satu dalam kurung seperti ini nanti. Jadi dia 1, 2, 3 gitu. Jadi kita akan mengcompile-nya. Nah, untuk array-nya sendiri kita masukkan 2, 4,6. Nah, jadi ini dia untuk outputnya 2, 4, dan 6. Lalu pada soal kelima kita menghitung rata-rata array. Nah, di sini terdapat integer main, integer n, i, float sum. Jadi float nilai n ini itu adalah jumlah data. Jadi array nilainya itu disesuaikan dengan ukuran si n. Baru untuk for i sama dengan 0, i, n,
I++, scanf persen F, nilai I, sum plus nilai I. Jadi itu untuk membaca input, nilai, dan kita jumlahkan semuanya nanti di situ. Lalu untuk si ini rata sum slash n ini, printf rata-rata persen 2f slash n rata. Ini itu untuk menghitung rata-rata dan menampilkan dengan 2 angka di belakang koma. Nah, seperti ini tadi. Untuk 4 nilainya itu 70, 80, 90, dan 100. Nah, contoh outputnya nanti rata-ratanya itu 85,00. Nah, kita akan mengcompile. Tugas 5. Tugas 5.c. Nah, kita akan masukkan ini dia banyak datanya itu dan rata-rata. Tugas 5. Tugas 5.c. Di sini 70. Sorry. Mohon maaf. Tugas 5. 4. Datanya itu ada 4 dan nilainya itu, mohon maaf. Ya, ini. Nilainya 70, 80, 90, dan 100. Nah, untuk rata-ratanya itu 85,00. Itu untuk tugas yang ke-5. Kita lanjut pada tugas yang ke-6. Nah, untuk tugas yang ke-6 itu kita mengenai faktorial rekursif. Nah, deskripsinya itu kita buat fungsi rekursif faktorial n. Contoh inputnya kita masukkan n sama dengan 4. Nah, untuk tugas yang ke-6 ini integer faktorial integer n, if n sama dengan 0, n sama dengan 1 ini kita itu membuat fungsi rekursif untuk menghitung faktorial dari si n-nya sendiri. Lalu terdapat scanf persen d dan n, printf persen d slash n faktorial n. Nah, jadi itu untuk mengambil input dari si user dan kita mencetak hasil faktorialnya. Langsung saja pada compile-nya. Tugas ke-6. Tugas ke-6. N-nya tadi 4, maka faktorialnya adalah 24. Kita lanjut pada tugas yang ke-7, di mana maaf, langsung saja pada soal ke-9, itu alokasi array dinamis. Di sini kita dideskripsikan itu inputnya n, alokasikan array dengan malloc, isi dengan angka kelipatan 5. Nah, contoh inputnya itu n sama dengan 4 juga. Nah, untuk code-nya sendiri,
ini terdapat kita menggunakan include story.h, include stdlib.h. Nah, di ini integer malloc cjf integer n. Baru kita itu gunanya untuk mengalokasikan memori dinamis untuk n elemen integer. Nah, baru untuk for integer i sama dengan 0, i n i plus plus printf %d. Lalu untuk ri itu kita gunakan untuk setiap elemennya itu ini for integer i. Ini kita gunakan untuk setiap elemennya itu array diisi dengan kelipatan 5. Lalu kita printf %d ri itu kita mencetak isi si array yang sudah diisi. Lalu free array itu untuk membebaskan memori setelah selesai. Lalu kita akan mengcompile tugas 9. Nah, nilai n yang diminta pada soal yaitu 4. Nah, outputnya itu 0, 5, 10, dan 15. Oke, sudah sesuai. Lalu, masuk pada tugas ke-10. Di tugas 10, kita diminta untuk menggunakan reallocation untuk menambah ukuran array. Nah, jadi kita di deskripsi dibikin tambah array dari 3 ke 5 elemen menggunakan realloc. Jadi contoh outputnya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk code-nya sendiri, kita menggunakan include story.h, include stdlib.h. Nah, jadi array sama dengan integer malloc 3 kali 3 cjf integer ini kita untuk mengalokasikan nilai awal untuk 3 elemen. Jadi kita lanjut pada integer temp sama dengan integer realloc array 5 kali cjf ini. Di sini kita realokasikan array-nya itu agar bisa menampung 5 elemen gitu. Nah, untuk array 3 sama dengan 4, R4 sama dengan 5 itu menambahkan data ke elemen yang baru. Jadi, lalu kita free array itu untuk membebaskan memori di akhir program. Langsung saja kita compile. Nah, array-nya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lanjut pada soal ke-11. Nah, di sini kita melihat include story.h, include story.lib, define max mahasiswanya itu 100. Lalu untuk define max namanya itu 50. Nah, jadi maksimumnya itu 100 dan maksimumnya itu 50. Nah, untuk integermentnya ini itu di mana tempat eksekusi si code ini bakal kita mulai. Kita mulai, lalu kita file. Di sini terdapat file ini, char nama max nama, integer nilai, integer jumlah mahasiswa i. Jadi di sini kita akan mendeklarasikan variabel. Jadi file itu menunjuk ke file untuk membaca atau menulis file. Lalu untuk namanya array karakter untuk menyimpan nama mahasiswa, yaitu maksimum. Tadi untuk nama mahasiswa itu maksimum 50 karakter. Jadi nilai variabel untuk menyimpan nilai mahasiswa. Jadi jumlah mahasiswa itu menyimpan jumlah mahasiswa yang akan dimasukkan. Lalu untuk i-nya itu variabel untuk perulangan.
Lalu di sini ada file open data mahasiswa txt w. Itu untuk membuka filenya. Baru data mahasiswa txt itu dalam ini w ini tadi itu jika filenya nggak ada maka akan dibuatkan. Jika kalau udah ada bakal ditimpa gitu. Baru untuk if file sama dengan 0, printf error return 1 ini itu memeriksa apakah si file kita itu gagal dibuka, misalnya karena masalah izin. Jika gagal, program mencetak pesan error tadi. Lalu kita printf masukkan jumlah mahasiswanya, scanf%d itu, dan jumlah mahasiswanya itu meminta pengguna memasukkan jumlah mahasiswa dan menyimpan input ke variabel jumlah mahasiswa menggunakan si scanf. Baru for i sama dengan 0, ini jumlah mahasiswa i plus, printf masukkan nama mahasiswa, printf masukkan nilai mahasiswa. Jadi sebanyak jumlah mahasiswa. Jadi kita memulai perulangan for sebanyak jumlah mahasiswa kali untuk memasukkan data setiap mahasiswa. Jadi variabel i-nya itu dimulai dari 0 hingga kurang dari jumlah mahasiswa. Baru di sini kita printf masukkan nama mahasiswa %d itu i tambah 1 scanf %s nama print di sini printf masukkan nilai mahasiswa %d i plus tambah 1 %d dan nilai. Nah, jadi dalam perulangan kita itu meminta nama mahasiswa ke i plus 1 dan menyimpannya ke array nama. Lalu meminta nilai kita meminta nilainya si mahasiswa itu agar dia itu menggunakan untuk string atau nama. Lalu untuk %d-nya itu untuk integer atau nilai. Nah, untuk fprint file %s itu %d/n nama dan nilai ini. Jadi kita itu menulis nama dan nilai ke file data mahasiswa txt dalam format nama, nilai diikuti baris baru yaitu /n. Lalu fclose file printf data mahasiswa. Jadi kita akan menutup file dengan fclose untuk supaya data kita itu tersimpan. Lalu mencetak pesan bahwa data mahasiswa itu telah disimpan ke dalam file. Lalu return 0. Nah, untuk memastikan code kita ini berjalan dengan baik, kita akan mengcompile-nya. Tugas 11. Tugas 11.c. Tugas 11. Nah, di soal tadi kita masukkan nama Sidoni dan Sirina. Nama mahasiswa pertama tadi si Doni, dan nilainya itu tadi 80. Dan mahasiswa kedua bernama Rina dengan nilai 90. Nah, jadi data mahasiswanya itu telah disimpan ke dalam file data mahasiswa txt. Lalu untuk soal ke-12 itu membaca file dan menampilkan isinya. Nah, di sini kita menggunakan define max namanya itu 50 dan define max lainnya itu 100. Jadi nanti kita menggunakan maksimumnya itu 50 karakter untuk nama dan 100 karakter untuk baris di file. Nah, di sini terdapat itu kita mulai dengan integer main. Jadi file ini char line, max line, char
nama, max nama, dan integer nilai. Jadi nanti kita akan mendeklarasikan variabel. Jadi filenya itu untuk petunjuk ke file, dan lain itu arah untuk menyimpan satu baris dari file. Nah, dan nama itu, cara nama ini kita gunakan untuk menyimpan nama mahasiswa dan nilai variabel untuk menyimpan nilai si mahasiswa tadi. Makanya kita menggunakan integer nilai. Lalu file open data mahasiswa txt r. Jadi ini nanti kita gunakan untuk membuka file data mahasiswa txt dalam mode baca r. Nah, lalu kita if file sama dengan null, printf error tidak dapat membuka file untuk dibaca /n. Jadi nanti kita memeriksa apakah si file itu gagal dibuka. Jika gagal, maka akan dikeluarkan dengan kode return 1. Nah, lalu kita print isi filenya itu dengan data mahasiswa txt /n. Jadi nanti mencetak judul untuk menampilkan si isi filenya. Baru while fgets line cjob ini nanti gunanya itu untuk membaca setiap barisnya itu dari file menggunakan fgets dan menyimpannya ke line. Jadi perulangan berlanjut sampai si akhir filenya nanti. Baru scanf line ini nanti untuk menguraikan baris yang dibaca line. Jadi menjadikan namanya itu string dan dinilai integer menggunakan scanf. Lalu nanti kita print nama, %s, nilai, %d, nama, nilai. Jadi nanti kita cetak nanti di dalam nilai, nama dan nilai mahasiswa dalam format nama dan nilai. Jadi nanti kita akan membuktikan apakah kita yang berhasil, maka kita akan mengcompile-nya. 12. Nah, untuk di sini tadi nama Doni nilainya 80, nama Rina nilainya 90. Jadi dia itu sejajar. Nah, kita lanjut pada soal yang ke-13. Lalu di sini kita disuruh untuk membuat pointer ke fungsi kalkulator. Nah, pada yang ke-13 ini kita menggunakan include studio.h dan stdlib.h. Lalu terdapat di sini type def integer, operasi integer. Jadi ini untuk mendefinisikan tipe data operasi untuk menunjuk ke fungsi yang menerima dua parameter integer dan mengembalikannya juga ke dalam integer gitu. Lalu terdapat integer tambahan, integer a tambah integer b, return a tambah b ini. Baru itu untuk mengembalikan hasil penjumlahan dua angka a tambah b tadi. Baru integer kurang itu mengembalikan hasil pengurangan si a dan b. Ini juga integer kali, integer bagi, sama. Nah, lalu terdapat ini langsung saja pada integer mainnya ini. Di sini fungsi untuk kita mengeksekusi program kita. Nah, di sini terdapat integer x, y, hasil, char operasi dengan 0. Di sini kita mendeklarasikan variabel x, y, angka yang akan dioperasikan, dan hasilnya itu menyimpan hasil operasi, menyimpan operator plus, nanti di plus, kurang, kali, dan bagi. Jadi operasinya itu nanti menunjukkan dan petunjuk ke fungsi operasi diinisialisasi dengan 0 nanti. Lalu printf masukkan operasi angka, operator angka. Ini scanf %d ini. Nah, itu nanti untuk meminta pengguna masukkan dua angka.
dan operator dalam format angka operator. Contohnya itu 5 tambah 3. Nah, ini terdapat switch ini adalah operasinya itu ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, jadi untuk hasil operasinya itu X itu printf hasil persende slash n hasil itu memanggil fungsi yang ditunjuk oleh operasi dengan parameter X dan lalu menyimpan hasilnya itu ke hasil. Jadi hasilnya itu nanti dicetak ke layar. Nah, langsung saja kita compile. Terus 13.c 13. Nah, di sini operasi itu 3 kali 4. Nah, hasilnya itu 12. Kita lanjut pada soal ke-15, filter array dengan fungsi. Jadi kita buat filter angka genap menggunakan pointer ke fungsi. Jadi arraynya itu 1, 2, 3, 4. Jadi yang genap itu kan angka 2 dan 4 nanti. Nah, ini dia untuk tugas ke-14. Kita hanya menggunakan include story.h. Nah, di sini terdapat void filter genap integer array size void callback integer. Nah, jadi itu gunanya itu untuk mendefinisikan fungsi filter genap yang akan menerima array. Jadi petunjuknya itu ke integer. Lalu size-nya itu ukuran array callback itu penunjuk ke fungsi yang akan dipanggil untuk setiap angka genap. Jadi nanti setiap angka genap itu bakal di callback. Nah, lalu untuk for integer if array ini callback nanti itu untuk melakukan perulangan untuk memeriksa setiap elemen array-nya itu. Jika elemennya genap dibagi 2 maka sisanya 0. Lalu fungsi si callback itu dipanggil dengan elemen tersebut sebagai parameter nantinya callback ini. Lalu void print genap integer 6 ini, printf ini itu untuk fungsi print genap mencetak angka genap dengan spasi setelahnya. Lalu kita eksekusi program integer main, integer array-nya 100, integer size-nya itu. Jadi nanti kita mendeklarasikan array dengan ukuran maksimumnya itu 100 dan variable size-nya itu untuk menyimpan jumlah elemen array-nya. Lalu printf masukkan jumlah elemen array, scanf %d dan size. Jadi kita akan meminta pengguna nanti untuk memasukkan jumlah elemen array dan menyimpannya ke size. Lalu ini printf ini masukkan elemen array. Nanti kita masukkan elemen array sebanyak size dan menyimpannya ke array. Baru printf genap ini kita mencetak genap, lalu memanggil filter genap dengan array, ukuran, dan fungsi print genap. Lalu kita printf /n nanti. Baru nanti si callback ini itu gunanya nanti untuk mencetak si angka genap baris baru, makanya menggunakan /n. Nah, langsung saja kita compile. Nah, jadi jumlah elemen array-nya itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, untuk yang genapnya itu adalah 2. Outputnya sendiri. Oh,
tugas 14 2, 3, 4. Nah, untuk yang geraknya itu adalah 2 dan 4. Kita lanjut pada tugas yang ke-15. Nah, di sini kita nanti disuruh untuk memini aplikasi penilaian mahasiswa. Jadi input data N mahasiswa, nama, nilai, lalu kita hitung rata-rata. Tentukan huruf mutu, tampilkan semuanya. Misalnya nama Dina, nilai 82, huruf A. Jadi sama seperti yang tadi, kita akan menampilkan ke layar. Nah, untuk tugas ke-15 ini kita menggunakan include studi.h define max itu tadi 50, define max mahasiswa. Jadi namanya itu batasnya itu 50 dan karakter mahasiswanya itu namanya itu 100. Lalu kita menggunakan char, tentukan huruf, integer, nilai. Ini nilainya. Jadi untuk menentukan apanya itu nanti si A itu untuk nilai 80, B 70, C 60, D 50 dan E untuk nilai di bawah 50. Lalu integer main, di sini terdapat acara nama maksimal, max mahasiswa, max nama, integer nilai, max mahasiswa. Float total sama dengan 0. Jadi kita akan mendeklarasikan variabel n, jumlah mahasiswa, nama array untuk menyimpan nama mahasiswa, nilai array untuk kita gunakan menyimpan nilai mahasiswa, dan total. Dan totalnya itu menyimpan jumlah semua nilai. Baru rata-ratanya itu tadi untuk menyimpan rata-rata nilai. Baru printf kita masukkan jumlah si mahasiswa. Nah, di sini terdapat for integer i sama dengan 0, i lebih besar dari n, i plus plus. Jadi nanti di sini kita akan melakukan perulangan untuk meminta nama dan nilai setiap mahasiswa sebanyak n kali. Baru nama bakal disimpan ke nama i, nilai ke nilai i, dan nilainya itu ditambahkan ke total. Nah, untuk rata-ratanya, rata-rata total slash n ini, nanti kita menghitung rata-rata nilai dengan membagi total dengan n. Baru printf n slash n data mahasiswa, for integer i sama dengan 0, i lebih besar dari i, n sama i plus plus. Nah, di situ untuk mencetak data setiap mahasiswa. Jadi nama, nilai, dan huruf. Nilai dihitung dengan memanggil dan tentukan huruf. Jadi langsung saja pada programnya. Let's see. Jumlah mahasiswa. Masukkan nama mahasiswa pertama itu, namanya itu si Dina. Nilainya 82. Nah, untuk rata-rata nilainya itu untuk nilai rata-ratanya itu ada 82. Nama Dina, nilai 82, huruf A. Dan rata-rata nilainya itu 82. Sekian penjelasan dari review tugas pemrograman C. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.